iNews. Kita bahas soal perombakan kabinet dan kita singgung soal kapan yang tepat. Tadi Bang Fadli bilang sebulan harusnya cukup untuk melihat. Kalau sebulan cukup berarti harusnya sekarang itu harusnya sudah ada perubahan gitu ya. Mari sebutkan minimal tuh yang diganti berapa pos menurut Bang Fadli? Menurut saya? Iya. Kalau menurut saya yang krusial banget sama kehidupan masyarakat. Yang krusial itu adalah ekonomi, ya. Karena ekonomi ini langsung kepada hajat hidup orang banyak, gitu ya. Jadi kalau tim ekonomi atau menteri-menteri yang berada di bidang ekonomi ini tidak perform, itu langsung menyangkut masalah masyarakat, masalah kehidupan sehari-hari, masalah harga-harga yang naik, masalah pangan, masalah dan lain-lain. Dan kita sekarang ini memang ada tren dunia yang ekonominya sedang menurun, tetapi tren di dalam negeri juga menurunnya cukup tajam. Semua perdagangan, investasi, produksi semuanya turun. Tapi Bang Fadli juga melihat secara cukup proporsional kan bahwa kondisi di dunia juga sedang menurun, Eropanya lagi sakit, Cina juga itu betul, menurun. Ya, tetapi itu jangan menjadi excuse. Kalau menteri-menteri di bidang ekonomi ini pinter, ya, dan pinter dalam arti bisa menyelesaikan persoalan. Kalau rupiah ini melemah, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Kalau sekarang nih harga-harga naik, apa yang harus dilakukan? Itu saya kira standar lah ya. Bagaimana kita menggerakkan supaya pengangguran ini semakin kecil, kemiskinan semakin menurun dan sebagainya. Meskipun di tengah situasi ekonomi yang sedang kurang kondusif. Gitu. Saya suka sama kalimat kalau pintar berarti nggak pintar gitu. Ya maksudnya tuh pintar tuh tidak harus ini ya. Artinya pintar itu dalam memahami satu situasi, melihat peluang-peluang, melakukan terobosan-terobosan. Tapi namanya kan ada yang di situ kan, kalau bisnis as usual, ya sulit. Misalnya menurut saya, kementerian-kementerian yang langsung kepada hajat hidup orang banyak itu harus benar-benar didorong, ditopang, dan harus ada koordinasi yang bagus gitu ya. Jadi Menko Perekonomian termasuk dianggap yang tidak menunjukkan performa optimal menurut Bang Fadli ya? Menurut saya kurang ya. Kalau kita mau jujur ya, meskipun Menteri Perindustrian? Gitu. Ya, industri kita bagaimana? Menteri Perdagangan? Ya, sama. Menteri Keuangan? Mungkin seperti perdagangan itu juga salah tempat itu ya. Mungkin harusnya di perindustrian, Pak Rahmat Gobel. Kira-kira begitulah. Itu kan ada yang salah-salah tempat juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat tidak bergerak dengan maksimal. Selain itu juga menurut saya yang agak membahayakan itu adalah Menteri Hukum dan HAM. Itu yang membuat kegaduhan politik sehingga suasana itu tidak kondusif. Jadi bukan cuma ekonomi dong, bukan cuma menteri di bidang ekonomi. Menteri di bidang hukum dan lain-lain. Saya kalau itu dengan terang benderang menyatakan itu membahayakan demokrasi. Ini sebenarnya dari Gerindra bilang gitu memang pengen ada yang dikurangin lalu Gerindra masuk ke situ? Kalau mau masuk dari dulu aja gitu. Kita sudah mengambil satu posisi berada di luar pemerintahan, tapi kita tetap loyal kepada kepentingan nasional, kepentingan bangsa, dan sudah dinyatakan juga ketika itu. Bahkan oleh Pak Prabowo sebagai kandidat yang waktu itu bertarung dengan Pak Jokowi, ya kita mendukung pemerintahan ini selama baik. Selama kalau kurang baik ya kita koreksi gitu. Mas Herbut, ini menurut Mas Herbut juga ini bukannya bisa jadi momentum yang menguntungkan bagi oposisi, bagi Bang Fadli dan kawan-kawan di KMP? Ya, ini yang perlu kita cermati bersama. Apakah KMP, Bang Fadli dan teman-teman memiliki niat untuk bergabung dengan pemerintahan? Tadi kan sudah dibantah. Katanya enggak. Nah, tapi di dalam politik ini kan kadang-kadang kita harus lihat juga peluang itu ada. Nah, soal kesempatan ingin mengambil atau tidak. Kalau memang Gerindra, menurut saya enggak, tapi yang lain bisa jadi. Golkar misalnya. Golkar dalam kondisi yang persis, tidak solid. PAN misalnya mencoba berkali-kali berkomunikasi, bahkan di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan sekarang, ketua majelis partainya berkali-kali datang ke istana kan. Ini adalah awal menurut saya juga yang perlu diwaspadai oleh teman-teman KMP. Jangan sampai Mas Sutrisno Bahir itu mengajak Bang Zul untuk makanya saya katakan kalau Gerindra dan PKS menurut saya pandangan politiknya jelas. Saya katakan dua partai di situ gitu ya. Oposisi itu adalah jalan untuk berjuang selama 5 tahun. Bisa digaransi, tapi apakah anggota KMP yang lain itu dengan manuver politik dan pergerakan politik bisa dijamin? Ini apalagi juga sudah ada
berulang lagi dikatakan bahwa nggak ada itu koalisi merah putih, nggak ada lagi koalisi Indonesia hebat gitu ya Mas ya. Persis, dalam kasus Budi Gunawan kan bisa dilihat bagaimana KMP supportnya luar biasa. Walaupun itu adalah kasus ya, tapi menurut saya publik kemudian melihat bahwa oposisi itu tidak selamanya berbeda. Itu fakta politik gitu. Nah inilah menurut saya peluang-peluang seperti ini juga harus diwaspadai oleh Mas Fadli yang tadi mengatakan sudah beritikat dari awal memegang itu adalah oposisi. Tapi yang saya katakan Jadi begini, saya kira istilahnya problematik ya. Berada di luar pemerintahan atau kalau bisa dibilang oposisi itu yang rasional seperti saya bilang tadi. Dan itu artinya tidak semua kebijakan pemerintah harus ditentang. Ini tidak seperti di negara-negara yang lain. Saya kira kita Amerika ini, misalnya ya. kalau kita ini mempunyai komitmen kepada kepentingan bangsa, kepentingan nasional, masa kebijakan yang bagus harus kita tentang, ya. Misalnya kebijakan untuk memberdayakan petani, mensejahterakan petani, ya pasti harus kita dukung. Nah, kalau di dalam kasus Polri ini presiden meminta calon yang tentu saja seharusnya sudah diseleksi dengan baik. Ya untuk apa kita tentang kalau tidak menjadi satu pokok masalah yang penting. Kalau kita sekedar mau menolak-menolak atau tolak-tolakan, sebenarnya banyak peluangnya, ya. Terlalu banyak bahkan. Artinya kalau kita mau melakukan satu oposisi murni, itu amunisinya sudah kebanyakan, ya. Jadi kita kebanyakan, hampir di setiap celah ada. Misalnya contoh, ketika Presiden mengeluarkan Perpu tentang KPK, itu saja sudah menyalahi undang-undang. Karena undang-undang mengatakan usia komisioner itu di bawah 65 tahun. Pak Taufik Kuraman Ruki 67 tahun. Tapi kita nih mau mencari solusi. Untuk apa hal-hal seperti itu kemudian dipersoalkan. Yang paling penting ini ada jalan yang baik gitu. Jadi intinya pokoknya bukan oposisi murni yang semua salah gitu ya. Iya. Balik lagi soal nama menteri nih. Tadi sebutkan nama-nama dari tim ekonomi itu kalau di pandangan Bang Fadli kayaknya nggak ada yang cocok satu pun. Menurut Mas Herbut punya catatan yang cukup positif kan untuk beberapa orang di tim ekonomi. Iya. Karena kita tahu seperti Menko Perekonomian gitu ya. Kan kita melihat beliau punya rekam jejak gitu. Tetapi lalu orang menduga-duga ini kan lebih banyak orangnya JK untuk kasus Sofyan Jalil. Adakah Mas Herbut melihat bahwa di internal Jokowi JK belum lagi dengan PDIP sebagai partai penyokongnya punya, saya tidak mau bilang masalah, punya tantangan tersendiri bagi Presiden? Iya, saya melihat bahwa kelemahan terbesar dari kabinet kerja di bawah kepemimpinan Pak Jokowi JK adalah soal koordinasi, soal komunikasi. Baik itu Presiden Wapres, Presiden kepada para menteri, baik pun para menteri. Kita tahu ada 4 Menko. Hampir semua menteri-menteri di bawah Menko ini koordinasinya tidak berjalan baik. Itu bisa kita lihat gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi person menteri, misalnya tadi disampaikan Mbak Tina bagaimana menteri ini, itu lebih parah lagi menurut saya. Nah, saya menduga apakah Presiden ketika memberikan arahan kepada para menteri, ya, kita kalau saya tadi meneropong melihat persoalan yang ada di kabinet kerja itu kan dari 3 jenis menteri tadi, kriteria menteri tadi. Nah, dugaan saya apakah misalnya kriteria yang linglung tadi, Presiden ketika memberikan arahan kepada menteri, menterinya itu tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Presiden atau sampai separah itu problemnya sehingga Atau sebaliknya. Atau sebaliknya gitu ya, Maksudnya atau sebaliknya presidennya nggak Presiden yang Pasti tidak Bang Fadli masuknya ke sana. ya mungkin seperti itu. Jangan-jangan presidennya yang tidak memberikan arahan yang jelas. Semua bisa terjadi gitu. Nah, menurut saya ini adalah problem dan itu harus diakui. Dan berkali-kali juga pemerintah mengatakan, presiden mengatakan bahwa ada soal komunikasi politik yang lemah. Ini kenapa tidak diperbaiki menurut saya. Nah, salah satu kelemahan antar menteri itu juga terjadi. Jadi mudah kalau dilihat person per person tadi yang kontroversial di publik misalnya, itu jelas membahayakan bagi pemerintahan. Kita bicara soal trust. Presiden Jokowi ini kan menang dipilih oleh rakyat karena soal trust tadi. Saya bilang Pak Prabowo kalah trust walaupun 6%. Tapi fakta menyebutkan hari ini juga beberapa survei itu mengatakan bahwa kepercayaan publik makin rendah. Mestinya dengan situasi seperti ini Presiden mengambil langkah untuk memperbaiki itu. Iya, tapi kan harusnya juga punya ruang yang cukup. Tentu itu memang hak prerogatif Presiden, kita semua tahu itu. Dan tadi kan saya sempat singgung bahwa Presiden SBY misalnya di periode pertama juga punya waktu 1 tahun untuk menentukan siapa yang harus dikurangi, diganti, diubah. Ini menarik Mbak Tina. Jangan-jangan, ini pertanyaannya, sebelum jangan-jangan tadi, apakah Presiden sudah memiliki
variabel atau indikator, katakan seperti itu, untuk mengukur kinerja menterinya. Seperti zaman Pak SBY ada UKP Persis. 4. Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada, bagaimana mau melakukan reshuffle? Jangan sampai reshuffle, lalu kemudian, ya kalau kita ini kan di luar, memberikan masukan. Mestinya di dalam, Presiden memiliki jelas bagaimana alat ukurnya untuk mengatakan bahwa menteri ini tidak sesuai dengan target pekerjaannya. Itu kan harus ada. Kalau Presiden tidak memiliki itu, menurut saya itu sangat berbahaya. Ada key performance indicator-nya gitu ya, seperti persis. perusahaan. Bang? Kalau saya lihat kan begini, menurut saya bukan hanya soal koordinasi saja, ini persoalan capacity, ya, kapasitas, kapabilitas di bidangnya, gitu ya. Jadi kalau koordinasi kan dia mungkin orangnya sudah bagus, sudah tepat, tapi koordinasi kurang. Itu juga benar. Tetapi maksud saya lebih dalam dari itu adalah masalah capacity. Nah, capacity ini kan ada, ya kalau kita beli apa itu ada KW1, KW2, KW3 gitu ya. Nah, ini kebanyakan ini masuk KW3 gitu ya. Bukan KW1 di bidang itu. Nah, ini kalau kita mau jujur terang-terangnya ya kira-kira begitulah. Bukankah ada juga orang-orang yang tipenya pembelajar cepat, Bang? Jadi memang dia bukan di posnya yang pas, tapi dia adalah pembelajar cepat sehingga bisa... Ya, masa negara ini mau dipimpin oleh orang-orang yang lagi belajar? Ini bukan saatnya belajar. Tapi kan menteri Ya. juga jabatan politis, Bang. Yang Benar. bukan harus Justru ahli, itu. Nah, bukan ini mesti bedanya profesor. Dulu zaman Pak Harto ya. Pak Harto juga bukan orang yang jago di dalam pembangunan. Tapi dia pilih orang-orang yang terbaik. Profesor-profesor, orang-orang terbaik di bidangnya. Jadi ketika rakyat dihadapkan dengan itu, wah memang ini orangnya ahli di bidang lingkungan hidup ini, Pak Emil Salim misalnya. Di bidang pendidikan, Pak Fuad Hasan atau Betul. yang lain-lain. Jadi orang itu, oh ya maklum, karena orang itu punya histori dan perjalanannya di bidang itu. Jadi orang-orang yang mempunyai capacity, capability, dan tentu saja integrity. Nah, tapi kalau yang sekarang kadang-kadang out of the blue, ya, karena mungkin beliau kan dari Solo tembak langsung Jakarta gitu ya. Jadi belum mengenal siapa orangnya dan bagaimana, mungkin track recordnya dan sebagainya kan belum tahu. Nah, itu kan perlu pendalaman gitu. Nah, untuk itu seharusnya dicari orang-orang yang terbaik di bidangnya masing-masing. Berarti kalau sekarang katakanlah terjadilah gitu ya reshuffle, bolehkah kemudian Bang Fadly memberikan usulan nama katakanlah misalnya Menko Perekonomian, siapa sih yang bisa membuat kita cepat tinggal landas jika memang kemudian yang sekarang harus diganti? Saya kira kalau perlu diundang sejumlah tokoh ya, diamati. Misalnya perlu fit and proper test kayak zaman Pak SBY enggak? Saya kira nggak perlu fit and proper test, diajak aja ngobrol kira-kira ini situasi kayak begini apa yang harus dilakukan. Ya kan, suruh mereka ngomong, bicara beberapa orang kandidat itu. Oh, kalau saya akan begini. Jadi tahu apa yang akan dilakukan. Kalau sekedar masuk kantor kemudian ya bisnis as usual, ini berbahaya menurut saya. Ini satu situasi yang memerlukan orang-orang yang berani mengambil keputusan dengan cepat tetapi tepat dan juga ada inovasi-inovasi di dalam keputusan itu. Menko kalau memang harus diganti lalu di bawah tim ekonominya berarti ada 1, 2, 3, 4 sekurang-kurangnya berarti harus diganti berapa? 7 barangkali Bang ya? Ya kalau menurut saya sih banyak lah. Lebih dari separuh kali ya? Tapi kan kita tergantung lanjutkan presiden. lagi Bang, kita akan lanjutkan dan ngajak Anda untuk terus bersama dengan kami di Talk to iNews.